Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya, baca yang kemarin. Mama, ini bagian pertama. Aku belajar goblok dari Bob Sadino. Lanjut ya, Mak. Bagian pertama. Hitam putih. Buruk, baik, malam, siang. Gagal, sukses. Anak guru bukan anak pengusaha. Ketika masih anak-anak, Bob Sadino pasti tidak pernah bermimpi dan menyangka jika puluhan tahun kemudian dia akan menjadi ikon entrepreneur di Indonesia. Seperti yang sering dilontarkannya, dalam menjalani hidup Om Bob tidak pernah berharap, tidak punya rencana, dan belum pernah menetapkan tujuan. Banyak yang tidak percaya, tapi kenyataannya Bob Sadino sudah menjalani itu semua dengan baik. Semasa kecil, Bob hanyalah anak-anak seperti anak yang lain. Dia dilahirkan di Tanjung Karang, Lampung pada 9 Maret 1933 dari pasangan orang Jawa yang hijrah ke Sumatera dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino. Jadi Om Bob boleh dibilang Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi hanya setahun bocah laki-laki itu menikmati udara Sumatera, karena pada tahun 1934 dia harus mengikuti orang tuanya pindah ke Jakarta. Bapaknya, Sadino, adalah seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah. Saat itu Sadino termasuk Amtenar atau pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda. Bob kecil hidup dalam kecukupan. Tidak seperti bocah Hindia Belanda kebanyakan yang kurang makan dan kurang kasih sayang. Dia tidak pernah mengalami kesulitan hidup seperti anak-anak seusianya waktu itu. Pendidikan pun dia dapatkan dengan leluasa mulai dari SR, sekolah rakyat setingkat SD sampai SMA. Orang tuanya yang guru membuat Bob kecil bisa memperoleh pembelajaran yang memadai. Bergaul dengan orang Tionghoa. Dari kecil itulah Bob Sadino sudah bergaul dengan orang-orang berada, terutama dengan anak-anak keturunan Tionghoa. Sehari-hari Bob bisa bercengkrama dengan mereka dan melakukan banyak hal bersama. Kalau anak lain ke sekolah jalan kaki, saat itu saya sudah naik sepeda. Kalau anak lain naik sepeda, saya sudah naik motor. Ya karena saya bergaul dengan anak-anak Tionghoa. Kisahnya mengenang masa kecil. Tapi mereka anak-anak Tionghoa sekolahnya selesai dan lanjut ke jenjang lebih tinggi. Kalau saya karena badung dan pemalas, tidak, katanya sambil terkekeh. Sejak zaman penjajahan Belanda, orang Tionghoa yang ada di Indonesia memang sudah terkenal sebagai jagoan dagang. Mereka bisa menempatkan diri pada level yang meyakinkan dengan profesi sebagai pedagang. Jika dibuat tingkatan strata kelas masyarakat, maka orang Tionghoa saat itu berada di peringkat kedua di bawah orang Belanda dan orang asing dari Eropa. Tapi berada di atas warga keturunan lain seperti Arab dan India dan jauh di atas warga pribumi. Tentu saja, kondisi perekonomian orang Tionghoa saat itu lebih baik dibanding orang kebanyakan. Dengan latar belakang itu, Bob tetap menganggap dirinya sebagai anak orang miskin. Karena orang tuanya hanya seorang guru dan kepala sekolah. Kebetulan saja dia bergaul dengan anak-anak Tionghoa sehingga bisa menikmati berbagai fasilitas orang kaya. Berkat pergaulan masa kecilnya itu pula yang membuat Bob menjadi pria yang hebat dalam menjalin hubungan dengan banyak pihak. Sebuah pengalaman yang mendukungnya menjalani hidup sebagai pengusaha yang harus punya jaringan luas. Selepas SMA pada 1953, Bob memulai karirnya sebagai pekerja di perusahaan multinasional Unilever. Beberapa tahun bekerja di sana, Bob ikut-ikut temannya melanjutkan kuliah. Pilihannya adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena kala itu tempat kuliah masih terbatas. Tapi karena tidak betah, Bob hanya bertahan beberapa bulan saja di Fakultas Hukum UI. Dia merasa bangku kuliah bukan tempat yang cocok sehingga berhenti dan bekerja kembali. Waktu itu saya hanya ikut-ikutan teman saja. Kuliah yuk kuliah, ya kuliah deh. Melanglang buana ke Eropa. Setelah bertahun-tahun di Unilever, Bob memutuskan untuk memperbaiki karirnya dengan pindah bekerja.
sebuah perusahaan pelayaran dan ekspedisi. Pekerjaan di tempat barunya mengharuskan Bob berkelana ke mancanegara, khususnya di Eropa. Dua kota yang paling lama ditinggalinya adalah Amsterdam dan Hamburg, pelabuhan terkenal di Eropa. Di sana, Bob menghabiskan waktu sampai 9 tahun. Sehingga jangan heran apabila Bob fasih berbahasa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Ya belakangan sih Om Bob fasih berbahasa Jepang juga. Pergaulannya sangat luas dan memiliki jaringan pertemanan di berbagai negara. Dalam benaknya, pertemanan ini sangat penting untuk menopang perjalanan hidup. Dan memang terbukti, berkat pertemanan yang kuat ini, Bob mampu menjalani hidup yang kemudian menjadi sulit sepulang dari Eropa. Dia memutuskan kembali ke Jakarta pada 1967 setelah bosan terus-menerus menjadi bawahan. Berkali-kali dia mengatakan stres karena tekanan dari atasan. Bersama Sulami Sujud, karyawan Bank Indonesia di Amerika Serikat, Bob pulang ke Indonesia untuk menikah. Kehidupan yang mapan dengan gaji keduanya yang besar ditinggalkan. Dia hanya membawa oleh-oleh 2 sedan Mercedes sebagai hasil jerit payahnya selama bertahun-tahun di Eropa. Satu dia jual untuk kemudian hasilnya dibelikan sebidang tanah di Kemang, sedangkan satu lagi dijadikan sebagai taksi gelap. Kadang taksinya disewakan ke pihak lain. Hidup penuh peluh dan air mata. Awalnya semua berjalan lancar, meski Bob tidak mau lagi bekerja pada orang lain. Kehidupan keluarganya berjalan mulus karena Mercedes yang menjadikan taksi mampu memberikan penghidupan yang layak. Tapi belum genap setahun, taksinya tertabrak dan dia tidak bisa memperbaikinya karena kekurangan dana. Dan akhirnya taksi tersebut dibiarkan teronggok menjadi sampah. Bob begitu terpukul dengan kenyataan itu. Hati saya ikut hancur. Sebenarnya, keluarga baru ini tidak perlu pusing dengan penghasilan jika Bob mengizinkan istrinya kembali bekerja. Pengalamannya sebagai karyawan Bank Indonesia di Amerika tentu sangat berguna untuk melamar kerja di Indonesia. Tapi Bob bersikukuh tidak mengizinkan istrinya bekerja. Juga tidak akan sulit-sulit amat karena keluarga besar Bob siap membantu. Tapi Bob menolaknya. Maka untuk menutupi kebutuhan hidup, Bob mudah menjalani profesi sebagai tukang bangunan walaupun belum punya keahlian di bidang itu. Setiap minggu dia mendapatkan upah Rp100 dari pekerjaan itu. Dia sendiri sesungguhnya masih depresi karena kehilangan taksi kesayangannya. Kurang lebih setahun Bob menjalani profesi sebagai tukang bangunan yang selalu berpindah kantor dari satu calon gedung ke calon gedung lainnya. Saat itu kondisi keluarga kami sangat parah, makan pun seadanya, cerita Sulami, istri Bob Sadino. Di Kemang kan masih ada rawa waktu itu ya, saya cari ikan saja di sana buat makan, sama lalapan pohon yang banyak tumbuh di sana. Mulai beternak ayam. Kondisi Bob Sadino terdengar juga oleh sejumlah kawannya, baik yang dulu bekerja di Jakarta maupun di Eropa. Mereka ikut prihatin melihat nasib yang berbeda yang dialami Bob setelah memutuskan berhenti bekerja. Pada awal 1970-an datanglah pertolongan itu. Pertolongan yang berbeda, bukan umpan, melainkan kail. Seorang kawan Bob, Sri Mulyono Herlambang, menyarankan agar dia beternak ayam saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Bob setuju. Maka mulailah Bob beternak ayam yang bibitnya dia peroleh dari sahabatnya itu sebanyak 50 ekor. Bibit ayam itu didatangkan langsung dari Belanda. Untuk memperkuat bekalnya beternak, Bob kemudian belajar beternak dari berbagai sumber bacaan. Ketika itu, dia memang sudah hobi membaca, apalagi selama berada di Belanda. Di sana banyak sekali majalah tentang berbagai bidang mulai dari peternakan, pertanian, otomotif, dan sebagainya. Setiap bidang punya majalahnya sendiri yang berisi pengetahuan praktis yang up to date. Sambil beternak, Bob pun berlangganan majalah peternakan terbitan Belanda. Mungkin saat itu hanya dialah seorang pelanggan majalah tersebut dari Indonesia. Tapi berkat majalah tersebut, Bob mengetahui seluk-beluk peternakan ayam plus perkembangan terbarunya.
Bob pun kadang lebih ahli dibanding para pakar peternakan di Institut Pertanian Bogor, yang kemudian beberapa kali mengundangnya. Dari situlah Bob berkeyakinan belajar tidak harus di bangku kuliah atau sekolah, karena dia membuktikan bisa belajar dari manapun dan dari siapapun dengan hasil malah lebih baik daripada mereka yang berkutat di bangku sekolah atau kuliah. Bob juga membuktikan untuk menjadi seorang pengusaha tidak diperlukan bakat atau keturunan. Buktinya, dia yang anak guru mampu menjadi pengusaha yang baik dan disebut orang sebagai entrepreneur sukses. Dia juga membuktikan bahwa untuk menjadi pengusaha sekaligus orang kaya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Yang penting ya lakukan saja. Awalnya sebal dengan atasan. Andaikan pada 1967 Om Bob tidak sebal dengan atasan, mungkin ia akan tetap menjadi pekerja dan tidak pernah mencicipi dunia wirausaha. Om Bob bersyukur banget karena waktu itu begitu sebal dengan atasannya, sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja. Padahal penghasilannya dari perusahaan pelayaran sudah lebih dari cukup. Dia juga sempat melanglang buana ke seluruh negara Eropa, kurang apa lagi. Tapi jiwa Bob memberontak dan tidak bisa menikmati pekerjaan itu. Kalau ingat atasan tersebut, saya langsung stres, katanya sambil terkekeh. Maka daripada lebih dalam merasakan stres dan tidak nyaman, Bob memutuskan berhenti bekerja pada 1967. Langsung berwirausaha? Oh tidak. Karena saat itu Bob tidak tahu apa itu wirausaha. Tidak ada orang yang bisa dia contek dan tidak ada panutan. Dalam keluarganya pun tidak ada yang menjadi pengusaha. Pulang dari Eropa itu, Bob membawa oleh-oleh 2 sedan Mercy hasil bekerja selama bertahun-tahun. Kebetulan istri juga ikut berhenti bekerja dari Bank Indonesia. Menikah lalu tinggal sebentar di Menteng. 1 Mercy dijual untuk membeli tanah di kawasan Kemang. 1 mobil lagi dijadikan taksi karena Bob bingung mau mencari uang dengan cara apa. Karena punya mobil, maka cara termudah adalah menjadikannya sebagai taksi. Kadang saya sendiri yang bawa, kadang disewakan juga, katanya. Bob muda memang harus membayar mahal keputusannya berhenti bekerja. Karena ternyata sama sekali tidak mudah untuk berdiri di kaki sendiri, sebuah ujian besar. Setahun menjadi supir taksi harus diakhiri dengan cara yang sangat tragis. Satu-satunya mobil yang dijadikan taksi rusak karena tabrakan, hancur dan tidak bisa dijalankan lagi. Bob bingung. Karena tidak punya uang untuk memperbaikinya, hati Bob juga ikut hancur gara-gara kecelakaan itu. Waktu itu saya stres berat dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Satu-satunya modal penopang hidup sudah tidak ada lagi. Sebenarnya tidak sulit kalau Bob mau mengizinkan istrinya untuk bekerja. Dia kan mantan pegawai Bank Indonesia di Amerika Serikat. Pasti banyak perusahaan yang mau menerima dia bekerja kembali. Tapi Bob bilang tidak, karena dialah laki-laki kepala keluarga, jantan sekali. Sayalah yang harus bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan. Daripada menganggur, akhirnya Bob mencoba menjadi pegawai bangunan, tukang nembok, ngecat, motong kayu, nyemen, dan lain-lain. Dia memang tidak punya keahlian di bidang itu, tapi untuk menyambung hidup ya saya lakoni juga pekerjaan itu. Saya berpindah dari satu gedung ke gedung yang belum jadi lainnya. Alhamdulillah, setiap minggu saya mendapatkan uang 100 rupiah sebagai upah. Tidak cukup tadi, ya mau bagaimana lagi daripada menganggur. Bob menjalani profesi itu selama kurang lebih setahun. Selama itu pula Bob dan istri paling sering makan hanya dengan gado-gado. Paling mewah ditambah telur, walaupun berat ya dijalani saja. Inspirasi ayam. Setelah nyaris putus asa karena taksinya rusak akibat kecelakaan, Bob Sadino mendapatkan bantuan dari seorang sahabatnya berupa sejumlah ekor ayam. Bukan sembarang ayam, karena mereka didatangkan langsung dari negeri Belanda. Sekarang biasa disebut sebagai ayam broiler. Saat itu di Indonesia belum ada ayam broiler.
sehingga Bob Sadino lah orang pertama yang memelihara ayam broiler. Apakah Bob punya kemampuan memelihara ayam? Tentu tidak, tapi itu bukan masalah karena kebanyakan orang juga memelihara ayam tanpa harus tahu banyak tentang ayam. Meskipun Bob kemudian dengan giat mempelajari ilmu tentang beternak ayam, lagi-lagi ilmunya didatangkan langsung dari negeri Belanda berupa majalah-majalah khusus peternakan. Kemampuan berbahasa Belanda yang fasih memudahkan Bob mempelajari ilmu perayaman itu. Dalam waktu relatif singkat, Bob menjelma menjadi seorang pakar tentang ayam broiler. Bahkan Institut Pertanian Bogor beberapa kali mengundangnya untuk berceramah tentang ayam broiler. Mereka sampai terkaget-kaget loh, terbengong-bengong melihat saya menjelaskan sampai sedetail itu tentang ayam. Saya terlihat hebat sekali waktu itu, kenangnya bangga. Padahal saya bukan orang kuliahan, saya hanya belajar dari majalah-majalah itu. Tapi majalahnya baru dibuat minggu lalu, sedangkan orang kuliahan baca buku yang sudah dibuat 5 atau 10 tahun lalu. Beda lah. Ayam memberikan pelajaran berharga buat Bob dalam menjalani hidup. Ketika pertama kali memelihara ayam, dia berpikir ayam yang hanya diberi paruh dan kaki saja bisa hidup dan mencari makan sendiri. Kenapa manusia tidak? Dari situlah motivasi Bob bertambah berlipat-lipat sehingga lebih serius memelihara ayam sampai akhirnya bisa menjajakan telurnya keliling Kemang dan dikenal sebagai bandar telur. Diawali oleh ayam pula, Bob terus mencari ilmu melalui majalah-majalah terbitan Belanda yang berisi segala macam hal berkaitan dengan peternakan dan perkebunan. Isinya memang luar biasa karena banyak hal yang belum ada di Indonesia. Bob menjadi pihak pertama di Indonesia yang mengetahui berbagai temuan baru ilmuwan mancanegara di bidang peternakan dan perkebunan. Hasilnya, Anda tentu sering mendengar bahwa Bob Sadino lah yang memperkenalkan pertama kali telur ayam negeri atau layer dan daging ayam negeri broiler. Dia juga yang mempopulerkan berbagai jenis sayuran seperti brokoli, paprika, atau jagung manis. Begitu pula teknologi tanaman hidroponik, bercocok tanam tanpa tanah, dan lain-lain. Semua itu berkat ilmu yang diperolehnya secara otodidak tanpa melalui bangku kuliahan. Ilmu dari ayam, telur, dan sayur-sayuran. Ilmu memang berserak di mana-mana, di seluruh muka bumi ini. Jauh lebih banyak dibanding yang ada di dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Dagang telur dengan sekuntum anggrek. Bob Sadino yang sering menjadi buruan banyak orang ternyata memulai usahanya dengan berjualan telur secara eceran. Bersama istrinya, dia berkeliling dari rumah ke rumah menawarkan telur ayam negeri hasil peternakannya sendiri. Jenis telur yang masih asing di mata orang Indonesia saat itu, dekade awal 1970-an. Bob mengetuk setiap pintu di kawasan Kemang dengan balasan dari tuan rumah yang beragam. Ada yang mau, tapi lebih banyak yang menolak. Bahkan, saya sering dicaci maki calon pelanggan atau konsumen yang tidak puas dengan telur saya. Saat itu, telur ayam negeri sama sekali belum populer di Indonesia. Kebanyakan orang sini hanya mengkonsumsi telur ayam kampung. Bob lah yang memperkenalkan pertama kali daging ayam negeri dan telurnya yang ukurnya lebih besar dibanding telur ayam kampung. Semua itu diperolehnya dari sang kawan di Belanda, tempat dia bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. Tentu saja tidak mudah untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Kata ilmu manajemen perlu edukasi pasar, tapi Bob tidak mengenal istilah edukasi pasar. Yang dia lakukan adalah terus-menerus tiada henti menawarkan telur barunya tersebut kepada semakin banyak orang, khususnya di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, tempat tinggalnya waktu itu. Saya jualan bareng ibu loh. Dia bawa 2 kilo, saya 3 kilo. Dia berjualan ke sebelah kiri, saya ke sebelah kanan.
Tetap saja, dalam jangka waktu lama jualannya tidak laku. Orang Indonesia masih sulit menerima telur berukuran lebih besar saat itu. Tapi Bob dan istrinya pantang menyerah. Beruntung, di kawasan Kemang sudah banyak tinggal orang asing. Seharusnya mereka sudah lebih familiar dengan telur ayam negeri dibanding orang pribumi. Untuk menambah greget dagangannya, Bob sengaja memasukkan setangkai bunga anggrek pada setiap plastik telurnya. Dia berpikir dengan tambahan bunga anggrek mungkin akan lebih menarik perhatian calon konsumen, khususnya para orang asing atau ekspatriat. Benar saja, telur ayam Bob mulai diserap oleh orang-orang asing tersebut. Lambat laun, mereka menjadi pelanggan setia Bob Sadino. Tambahan setangkai bunga anggrek pada setiap bungkus telur dagangannya ternyata bertuah. Sejumlah ekspatriat pelanggannya sangat senang mendapatkan bonus bunga anggrek. Buat mereka, anggrek merupakan bunga yang istimewa yang di negara asalnya berharga sangat mahal. Lah, di Indonesia malah dapat gratis sebagai hadiah membeli telur. Orang-orang pribumi di sekitar Kemang pun mulai menyukai telur ayam yang lebih besar ini. Sampai akhirnya Bob terus menambah pasokan dan tidak lagi beternak sendirian, melainkan memanfaatkan orang lain. Lama-lama bukan Bob lagi yang harus berkeliling menjajakan telurnya, tapi para pelanggannya sendiri yang mencarinya. Sampai akhirnya Bob dan istri memutuskan untuk membuka toko di rumahnya. Tentu penambahan bunga anggrek dalam setiap bungkus telurnya bukan perkara biasa. Meski tanpa direncanakan dan idenya datang begitu saja, hal tersebut ternyata bernilai luar biasa. Bob Sadino yang berpengalaman tinggal lama di Eropa pasti sudah paham bahwa bunga anggrek memang sangat mahal harganya di sana. Sedangkan di Indonesia saat itu anggrek masih dianggap sebagai bunga biasa dengan mudah bisa diperoleh di mana-mana. Ini sebuah strategi dagang yang luar biasa dahsyat. Street smart lebih hebat daripada pintar sekolahan. Orang pintar sangat banyak, bertebaran di mana-mana, apalagi yang sudah bertitel S1, S2 sampai S3. Tapi terkaitan dengan entrepreneurship, orang-orang sekolahan tersebut nyaris tidak ada yang berkuar dan menunjukkan tajinya. Coba saya tengok orang terkaya di dunia. Apakah ada yang memulainya dengan bekal gelar? Tidak ada, bukan? Kalaupun ada, hanya segelintir saja. Sebaliknya, mereka justru sukses karena mangkir dari sekolahan. Lihat pula para orang terkaya di Indonesia. Bisa menyebutkan salah satunya yang bergelar tinggi? Malah banyak yang hanya lulusan SMP atau SMA. Yang hanya lulusan SD juga tidak sedikit. Jadi untuk urusan wirausahawan, siapa yang lebih hebat? Orang sekolahan atau orang jalanan? Lalu kenapa mereka yang memulai di jalan bisa lebih hebat dibanding mereka yang mengawalinya dari sekolahan? Calon pengusaha pemula memang menghadapi begitu banyak dilema ketika hendak memulai usaha. Kalau ia batalkan keinginannya untuk menjadi pengusaha karena takut resiko, takut pada berbagai kemungkinan buruk, tentu saja ia tidak akan pernah menjadi pengusaha atau tidak akan pernah paham seluk-beluk memulai usaha. Tetapi apabila ia terus nekat untuk menjadi pengusaha, tidak ada jaminan berhasil. Tembakan meleset biasa dalam usaha, tapi gagal dalam arti kehabisan peluru, kehilangan sumber penghasilan, menanggung hutang, dan kehilangan pekerjaan pasti berbeda efeknya. Jadi bagaimana berkelit dari dilema sulit seperti ini? Ada sekian jawaban, ada sekian alternatif, dan ada sekian opsi. Jawaban yang paling pas menghadapi berbagai kendala dijabarkan dengan pas oleh Om Bob yang sudah menjalankannya sejak memulai usaha, yaitu cerdas di jalan tadi atau street smart. Sebuah kondisi kecerdasan yang berkebalikan dengan pintar sekolahan. Karena orang sekolah diajari tahu, sedangkan orang jalanan belajar bisa. Tentu saja orang yang bisa akan berada beberapa langkah di depan orang yang hanya tahu. Lebih parah lagi, karena orang sekolahan biasanya hanya tahu dan belum tentu mengerti. Sehingga dalam melangkah lebih banyak ragu-ragunya, takut begini, takut begitu. Karena terlalu banyak rambu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Street smart termasuk modal intangible yang luar biasa peranannya. Pintar jalanan hanya mengajarkan satu hal, ya lakukan saja.
Tidak ada teori atau pikiran negatif. Orang yang pintar di jalanan berani melawan ketakutan yang biasa membisikkannya teror. Bagaimana nanti kalau gagal, jangan-jangan nanti rugi, dan lain-lain. Bob Sadino memulai segalanya dari jalanan, bukan dari sekolahan. Dia memulai dengan berjualan telur, lalu daging ayam, kemudian sayur mayur, dan buah-buahan. Dia tidak menghadapi dan menyelesaikan segala masalah dengan senjata teori, melainkan dengan praktek. Bisa karena biasa. Gambaran ini sungguh tepat menunjukkan street smart. Cukup satu langkah awal, ada kerikil saya singkirkan. Melangkah lagi, bertemu duri saya cabut. Melangkah lagi, terhadap lubang saya lompati. Melangkah lagi, bertemu api saya mundur. Lalu saya lompati. Melangkah lagi, berjalan terus dan mengatasi masalah. Bagian pertama selesai. Lanjut bagian kedua. Assalamualaikum.